Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nazila Morofa Ismanda. Aku dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Kedokteran Umum. Di sini aku mau nge-review salah satu buku karya Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Aku milih novel Tentang Kamu karena novel ini gak cuma nyajiin alur cerita yang penuh misteri dan kejutan, tetapi juga penuh dengan nilai kehidupan yang mendalam. Melalui kisah sang tokoh utama yaitu Ningsih, kita diajak untuk memahami arti perjuangan, cinta, kehilangan, dan keikhlasan. Novel Tentang Kamu menceritakan kisah seorang perempuan tangguh bernama Sri Ningsih yang hidupnya penuh dengan perjalanan panjang, penderitaan, perjuangan, dan juga keikhlasan. Cerita dalam novel ini dibuka dari sudut pandang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda di firma Thomson & Co. London. Zaman ditugaskan untuk menyelidiki kasus warisan seorang wanita Indonesia bernama Sri Ningsih yang meninggal di London dan meninggalkan harta berlimpah bernilai triliunan rupiah. Namun Sri Ningsih tidak memiliki ahli waris yang jelas sehingga zaman harus melacak masa lalunya untuk menemukan siapa yang berhak atas harta tersebut. Dalam proses penelusuran inilah perlahan-lahan terungkap kisah hidup Sri Ningsih yang luar biasa, yaitu masa kecil di Pulau Bungin, Sumbawa. Sri Ningsih lahir dan tumbuh di keluarga nelayan biasa sederhana. Hidupnya penuh keterbatasan, namun ia sudah ditempa oleh kerasnya kehidupan sejak kecil. Di pulau kecil itu, ia belajar arti kerja keras, kesabaran, dan keteguhan hati. Kemudian masa remaja di panti asuhan Yogyakarta. Setelah orang tuanya tiada, Sri Ningsih kemudian diasuh di panti asuhan. Disinilah ia menemukan banyak pengalaman berharga tentang persahabatan, ketulusan, dan belajar hidup mandiri. Ia juga belajar bahwa dunia tidak selalu adil, namun kejujuran dan kebaikan hati akan selalu bertahan. Dan yang terakhir adalah masa dewasa di Jakarta. Saat merantau ke Jakarta, Sri Ningsih mengalami banyak peristiwa penting. Ia bekerja keras di bawah menghadapi berbagai cobaan, termasuk pengkhianatan orang-orang yang ia percaya. Sri Ningsih akhirnya pindah ke luar negeri dan menetap di London. Meski memiliki harta kekayaan yang sangat besar, ia tetap hidup sederhana, tidak silau dengan materi, dan menjalani hidup penuh makna. Hingga akhir hayatnya, ia tetap rendah hati, meninggalkan kisah dan warisan yang membuat banyak orang terinspirasi. Novel ini memiliki pesan moral dalam kehidupan. Yang pertama, hidup ini penuh ujian, namun dengan ketabahan, kerja keras, keikhlasan, dan cinta, kita bisa melewatinya dengan baik. Sosok Sri Ningsih menjadi teladan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada hati yang tulus dan tegar menghadapi kenyataan. Adapun kelebihan dari novel ini adalah alur cerita yang menarik dan penuh kejutan karena disajikan dengan gaya flashback melalui sudut pandang zaman Zulkarnain, membuat pembaca penasaran untuk terus mengikuti perjalanan hidup Sri Ningsih. Kemudian tokoh utama yang inspiratif, sosok Sri Ningsih digambarkan sangat kuat, sabar, dan ikhlas. Selanjutnya ada nilai kehidupan mendalam. Banyak pesan moral tentang perjuangan, keikhlasan, kehilangan, cinta, dan kerja keras. Adapun kekurangan dari novel Tentang Kamu seperti plot kadang terasa lambat. Kemudian karakter pendukung kurang tergali. Fokus utama memang pada Sri Ningsih, sehingga tokoh lain seperti sahabat atau orang terdekatnya tidak dieksplorasi lebih dalam. Dan yang terakhir, penyelesaian terkesan singkat setelah perjalanan panjang. Akhir cerita ditutup dengan cepat sehingga ada pembaca yang merasa kurang puas dengan penutupnya. Secara keseluruhan, novel Tentang Kamu lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Novel ini berhasil menginspirasi pembaca lewat tokoh Sri Ningsih yang luar biasa, meskipun ada sedikit kelemahan pada detail alur dan tokoh sampingan. Itu dia review buku Tentang Kamu dari Terelie. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.